Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Nah, sebelumnya Ibu mau berterima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang mana aktif sangat berpartisipasi untuk melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok, ada baiknya kita membaca doa. Membaca doa mulai. Doa selesai. Baik. Sebelumnya kita belum saling mengenal satu sama lain kan? Nah, di sini ada nggak yang pernah kenal sama Ibu? Oke, pernah kenal tapi lupa, pernah lihat wajah Ibu tapi lupa. Nah, perkenalkan nama Ibu Vina Anggreni, biasanya dipanggil Ibu Vina. Oke, nanti kita perkenalannya seperti ini. Misalnya kamu, namanya siapa? Fazila. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fazila, nama lengkapnya ya. Lalu nanti kita panggil dia dengan Hai Fazila gitu ya, bisa? Bisa. Oke, mulai ya. Halo teman-teman, nama saya Fazila Zahra Putri Masud, biasa dipanggil Fazila atau Zizi. Hai Zizi. Hai Zizi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nela Mutia Kartika, biasa dipanggil Mutia. Hai Mutia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Kamalian, biasa dipanggil Syifa. Hai Syifa. Perkenalkan nama saya Syakila Fifa. Hai Syakila. Perkenalkan nama saya Fatia Rizka. Hai Rizka. Perkenalkan nama saya Tiara Inaya, biasa dipanggil Tiara. Hai Tiara. Perkenalkan nama saya Tika Ria, biasa dipanggil Tika. Hai Tika. Nah, berarti kita udah saling mengenal satu sama lain ya. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, ada nggak yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum? Belum pernah sama sekali? Dari SMP mungkin? Oke, karena belum pernah sama sekali, nah Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok dulu ya. Jadi konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan secara bersama-sama. Nah, jadi kita di sini membahas masalahnya, misalnya masalah Zizi. Misalnya masalah Zizi nanti dia bilang masalahnya karena belajar. Kita selesaikan secara bersama-sama. Nanti kita pilih satu orang saja yang kita bahas masalahnya. Bisa? Nah, tujuan konseling kelompok ini ada yang tahu nggak? Ya, supaya lega. Supaya dapat saran banyak. Ya, supaya dapat saran banyak. Lagi? Oke, betul ya, supaya lega, perasaannya diplong ya kan, menjalin silaturahmi di antara kita. Nah, lalu di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya azas kerahasiaan, yang mana di sini nih kalian bersifat rahasia gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah kita bahas di sini, tapi di luar nanti jangan ada lagi bahas masalah yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawannya yang bercerita tentang masalahnya, cukup dipendam aja di hati, jangan lagi nanti dibilang sama teman yang lainnya yang nggak ada di forum ini. Bisa? Nah, jadi ada lagi peraturannya yang mana setiap anggota kelompok secara sukarela aktif saat berdiskusi gitu. Jangan ragu-ragu nyampaikan pendapat. Misalnya ada pengalaman saya Bu, gini. Atau nanti misalnya ya ada yang berpendapat, misalnya Mutia berpendapat, lalu Zizi nggak setuju. Menurut saya nggak setuju sama pendapat Mutia tuh terlalu gini pendapatnya. Boleh ya, misalnya setuju boleh juga, saya setuju Bu dengan pendapat ini nih karena gini. Boleh ya, semuanya boleh bicara ya. Anggap aja ini forum kita diskusi sampai dengan bentuk konseling kelompok. Bisa? Bisa. Oke. Nah, jadi di sini nih ada peran masing-masing kelompok. Yang mana di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok. Tugas pemimpin kelompok itu adalah mengatur diskusi. Sedangkan Ananda semua berperan sebagai anggota kelompok. Yang mana anggota kelompok itu yaitu tugasnya aktif berpartisipasi saat diskusi, misalnya mengeluarkan pendapat, argumen. Misalnya ada yang kejadian-kejadian yang kamu temui di lapangan atau di sekitar rumah kamu, boleh diceritakan, oke? Oke, jadi jangan takut-takut ya gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada masalah di belakangan hari, misalnya ini kan rahasia Bu, tapi teman saya bilang di belakang kalau saya diceritakannya masalah saya
cocok gitu loh jadi anak SMA atau SMK. Terus kan kami ada grup seangkatan tuh kan yang kelas 10 ya kan. Jadi Zizi nggak tahu tuh awal bisa kenalnya kayak mana. Kalau nggak salah dia minta save duluan. Saya sebut nama dulu. Sebut nama boleh, inisial boleh. Biasanya sih manggil pakai inisial A, tapi inisial dia M sebenarnya. Jadi si A ini kami kan chatan, terus kayak cara dia chatan tuh kayak enak gitu loh, Bu. Kayak emang seru gitu, orangnya asik. Terus kami kayak ada niatan sahabatan gitu kan. Jadi udah sahabatan tuh. Terus waktu mulai masuk MPLS ke sekolah, waktu itu kami ketemu. Pas ketemu sih merasa kayak beda gitu loh, Bu. Zizi kan sebenarnya orangnya bawel kayak masih orangnya. Ya pokoknya sih cerewet kan, pokoknya nggak bisa diem gitu kan. Terus pas ketemu dia kok beda gitu. Padahal dia di chat kayak asik gitu kan, Bu. Kayak chat tuh panjang-panjang semuanya. Terus pas ketemu dia diem aja kayak diam kalem gitu kan. Jadi sih canggung, Bu. Sih nggak tahu mau ngomong apa ya gitu. Terus lama kelamaan ya main terus sih, cuman ya gitu dia tetap kayak gitu, gak berubah kan. Terus sampai akhirnya waktu itu Zizi kan ikut IPM kelas 10. Jadi waktu itu ngumpul di masjid dekat sekolah ini lah, Bu. Jadi Kiki ini kenal Mutia. Gak tahu sih kenal awalnya kayak mana. Terus karena Zizi sama Kiki ke masjid itu bareng berdua, Kiki mau ketemu kan sama Mutia. Ada Mutia sama Kia waktu itu. Jadi kami ngumpul berempat, foto bareng lah, ngobrol gitu kan. Terus mulai sekolah offline, Zizi main sama Mutia karena kelas kami ternyata sebelahan. Apa satu apa kedua, si inisial Adi kelas dia jauh di ujung sana deket kamar mandi lantai 3 itu. Zizi masih tetap ajak dia main, Bu. Cuman ya gitu dia kayak kurang seneng gitu karena ada Mutia. Masalah sosial berarti. Ibarat dia tuh yang kayak kalau dia punya teman satu nih, kayak ibarat dia boleh main sama dia. Jelas gitu loh ya, Bu. Dia jelas. Jadi kamu berarti masalah kamu di kayak mana sih supaya teman kamu tuh nggak kayak gitu lagi? Atau kamu karena masalah kamu minder atau sosial? Gimana sih caranya biar dapat teman satu orang aja yang nggak kayak gitu gitu, Bu? Maksudnya Oke. dari teman yang kayak Oke, pahami, Bu. Lanjut, Mutia. Sana. Inilah dulu ya. Oke, ini dulu. Juga sedikit. Oke, sini. Ini Belum lagi mikir. berhenti matiin yuk. Nah, gimana ya, Bu? Saya tuh kan nggak percaya diri gitu buat maju ke depan. Kayak mau gimana caranya supaya saya tuh Nggak bisa dengar. pede. Oke, siapa namanya? Vika. Jadi ibu ulangi ya pertanyaan Vika. Pertanyaan Vika itu gimana ya? Saya tidak percaya diri kalau maju ke depan atau tidak pede. Jadi bagaimana ya? Dia nggak percaya sama ibu aja, sama teman-teman juga gitu kan? Gimana supaya dia bisa percaya diri seperti itu? Oke, Zizi, Vika, udah bilang nih apa masalahnya yang lainnya? Tanya aja. Nah ini suara bapak. Tentang pelajaran, Bu, kayak kali kadang kalau misalkan kan udah hari Minggu kan, itu kepikiran terus besoknya ada pelajaran produktif gitu, pikiran terus tuh Kadang sampai apa? terus tuh pengen lagi Dia mata pelajaran apa biasanya? kayak kali buku Apa aku punyanya? itu pokoknya pelajaran tentang sini lah, Bu. Cuman kalau diajarin bener itu saya ngerti dikit-dikit, cuman agak bingung, nggak tahu saya gimana caranya supaya cepat nangkap gitu kayak orang-orang di iya, Bu. Saya insecure. Ada lagi masalahnya? Mutia. Mutia. Jadi kan sebenarnya Agak kan- kuat aja suara. jadi kan
kan, Mutia itu kan sebenarnya kan setiap orang tua itu pastilah kan kayak punya apa, kayak berharap anak itu sukses lah bla 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 gitu kan, punya harapan tinggi sama anaknya. Cuman kadang Mutia juga pengen sukses gitu kan, tapi orang tua tuh selalu bilang kayak pokoknya kakak harus sukses harus gini, pokoknya itu kan mendorong supaya Mutia sukses atau apa gitu. Tapi kadang Mutia juga pengen kayak sukses bla 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 gitu, tapi kayak harapan tinggi mereka tuh bikin Mutia yang kayak aduh agak beban gitu loh. Jadi kayak tapi Mutia nggak apa-apa dikasih itu sebenarnya, cuman agak bikin agak gitu kayak Takut nggak aduh kesampaian. iya takut nggak kesampaian juga gitu. Jadi kayak bingung harus kayak Takut nggak sesuai ekspektasi. iya ekspektasi mereka tuh tinggi kan gitu. Iya Juga gitu sih Mama. Aku juga. Aku juga. Ada lagi? Boleh sama kok. Ada lagi? Oke, kalau habis terkumpul 4 masalah. Yang mana permasalahan pertama yaitu Zizi. Nanti nih buka tadi. Behind the scan. Behind the scan. Iklan. Ada iklan ya. Masih tervideo ya? Ya nggak apa-apa behind the scan. Biarlah. Oke, lanjut aja ya. Jadi tadi terkumpul 4 masalah, yang mana pertama masalah Zizi, yaitu dia mempunyai teman, masalah sosial. Dia mempunyai teman dan temannya itu hanya pengen si Zizi ini punya teman cuma satu, yang inisialnya A tadi kan. Oke, yang kedua masalah si Vika, tidak percaya diri. Yang ketiga masalah Rizka, gimana supaya kita tuh mudah atau paham saat guru menjelaskan materi, itu kan. Baru ada Mutia, takut atau dia tuh berpikir akan menjadi beban kalau misalnya impian orang tuanya nggak tercapai. Jadi dari antara 4 masalah ini, masalah mana nih yang mau kita bahas? Satu. Iya Bu. Oke, dari ibu tanya satu ya, biar Zizi, masalah siapa yang mau dibahas? Mutia. sendiri. Oke, nih Mutia. Mutia. Oke, karena semua memilih masalah Mutia, jadi kita bahas masalah Mutia, yaitu gimana sih caranya supaya kita tuh semangat gitu kan, nggak merasa terbebani, kayak berharap kayak pola pikir kita tuh aku mampu kok gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi pertanyaan Ibu, kira-kira menurut pandangan Ananda semua, apa 3 hal yang mungkin bisa dari sekarang dilakukan untuk mencapai impian orang tua tersebut? Dimulai dari Zizi. 3 hal yang dilakukan. Belajar, Oh, langsung 3 hal. ya, Belajar. Disiplin. Terus produktif. Yang pastinya ya belajar, usaha, habis itu berdoa, dan kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu mau minta restu sama orang tua. Ya, benar. Itu habis itu sama ya Ya nggak apa-apa. sama ya disiplin ya disiplin juga. Oke, lanjut. Belajar. Belajar. Rajin. Disiplin juga. Nih, Belajar kalau seandainya kesulitan untuk berastagfirullah, jam 3 tepat waktu ada tugas. nih. Lebih rajin lagi, percaya diri, sama belajar terus. Ya, ini Belajar. agak kuat ya suaranya. Tadi kan agak kencang. Belajar. Hmm. Mandiri. Ya, Mandiri. Vika. Untuk belajarnya lebih ditingkatkan lagi, terus banyak-banyak berdoa sama Allah, terus disiplin sama Oke, banyak ya belajar. Intinya dari semuanya itu rajin belajar. Itu poin pertamanya. berdoa. Nah, sama berdoa. Kalau berdoa bisa lah, sholat 5 waktu selalu berdoa kan. Tapi pertanyaannya, kalian bilang rajin belajar. Emang apa usaha kalian untuk supaya rajin belajar itu? Sedangkan di sini mayoritas pasti malah main HP, ya kan? Ya, karena Scroll TikTok. ya, karena kan udah capek Bu sekolah dari Senin sampai
sampai Jumat terus pulang sore lagi. Iya. Iya, Kalau full nggak day. bisa malam ngerjain tugas atau kalau nggak produktif rasanya malam itu pengen main HP aja, produktifnya di sekolah. Saat guru menjelaskan materi, jangan ada yang main HP. Jangan ada yang merasa, ih ibu ini nggak asik, ih ibu ini galak kali. Buang pola-pola negatif kayak gitu tuh. Susah bu, kadang emang gedek kali lah bu. Guru. Nah itulah, ilmu tuh nggak bakal berkah kalau kita gedek. Iya. Ya sama kayak gini. Makanya sih goblok iya apa tuh Pas pelajaran ilmu Nggak berkah, jadi nggak akan masuk. Karena gimana kamu mau masuk? Sama si pemberi ilmu aja kamu gedek. Iya sebenarnya, cuman ya itu Dia bingung orang gimana supaya dia orang tua kedua kalian. Iya, bingung gimana supaya nggak gede gitu. Pengen juga gede. Iya bu, Cuman kayak kadang kasihan lah bu. Lihatnya kami tuh sebenarnya punya ada rasa gedek, ada rasa kasihan, tapi kayak di Lebih ke gedek. masih ada gedeknya gitu. Gedeknya gimana sih? Ya, cara dia ngajar tuh lah bu. masih metode belajarnya gitu. Metode belajarnya gimana? Ya. Kan ada guru Kadang yang ngomongnya kayak- kan nggak jelas gitu. Kadang. kayak ngajarin tuh gak semangat, jadi kan kami juga Iya. ikut. Jadi kami ngantuk, pas kami ngantuk kena marah juga. Suaranya juga rada pelan gitu ya. Emang sebenarnya ya tergantung umur juga. Cuman kan kayak Seharusnya udah. Seharusnya kalau tegas ya, mungkin kami gini duduknya bu, nggak ngantuk kali. Kalau kami Udah tegas aja. kalau kami senang sama pelajarannya pasti kami senang kalau guru itu masuk. Iya. Pasti kalian nanti-nantikan kan ibu Iya, ini gimana kenapa? ya? Cepat masuk. Sejarah walaupun susah saya suka. Ah, kami suka Karena gurunya sama- enak. Gurunya enak. Pelajaran sebenarnya enak aja semua, asalkan gurunya yang ngajar. Kayak bahasa Inggris MTK tuh, enak juga. Sebenarnya dulu saya nggak suka, bukan nggak suka. sih. bahasa Inggris juga enak bu. Cuman gurunya. Sebenarnya gini, kalau kalian ini kan kita sama-sama manusia, makhluk sosial. Kalau kalian aja bisa gedek sama guru, apalagi guru, pasti bisa gedek sama kalian. Iya. sebenarnya juga kayak apa juga sih kayak kemauan kita Iya, juga coba bagus. gini, coba kita jangan berpikir negatif sama guru. Coba ganti dengan pola pikir positif kayak guru nih apa ya suaranya pelan, atau karena kami yang selalu beranggapan kita yang salah gitu. Atau, Oh, iya. iya kan? Atau karena kami ribut, atau ibu nih malas masuk kelas kami, atau kami yang nggak menarik. Buat inovasi baru. Misalnya ibu tuh kayak nggak semangat gitu di kelas, kan namanya manusia kan. Kalau ibu tuh nggak semangat di kelas tanya, ibu sehat bu, ibu udah makan, bu ramah nih. Nah, nanti kalau udah seperti itu tanya, ibu sejujurnya saya nggak paham loh materi, misalnya pelajaran akuntansi yang bagian MTK-nya, sumpah saya bingung. Misal, Takut kena marah nggak bu? Kalau ngajar Saya gitu. saya pernah bu nanya. Bukan saya sih teman sebangku. Iya Iya. itu. Dia nanya kan bu, karena kami jaga UP, jaga kopsis. Jadi ya kami nggak tahu lah bu. Dan kami pun nggak mau Kadang nggak pergi ke langsung. kelas pun nggak boleh karena kopsis kan itu dominan kan jam pelajaran orang pada beli alat tulis. iya. Bukan buat jajanan doang kan. Jadi pas dia nanya karena kami nggak ngerti, ibu tuh bilang ya itu sih derita kamu ya karena siapa suruh nggak masuk jam saya, kan bisa kamu masuk jam saya waktu kan berdua kan jaganya, yang satu bisa dong ini masalah itu nggak bisa bu gitu, bisa tapi ibu ya nggak ngerti. Ya kalian udah tahu kan tugasnya memang 2 orang di bawah kan? Ibu Iya. tuh nggak tahu emangnya. Tahu udah kami kasih tahu tapi ibu tuh nyolot. Kalau kayak gitu pakai metode lain, Apa ibu? metode belajar dari YouTube. Tapi katanya mau sukses, mau ngejar impian Ah, orang iya, tua, jangan nyalahin guru. Salahin diri Siap, salah. sendiri. Ya? Bukan ibu juga pernah jadi siswa. Ibu tahu, ibu juga pernah gimana? Ibu juga pernah gitu di posisi ibu nih ngapalah marah-marah terus sama ibu. Ibu udah berusaha, udah rajin, udah ngerjain tugas. Cuman ibu beranggapan gini, ada guru yang ibu menyampaikan lagi sama kalian. Ada guru yang bilang sama ibu waktu ibu SMA, kalian jangan pernah membenci guru matematika. Karena matematika kan susah kan? Iya. Jangan pernah membenci guru matematika, nggak berkah ilmunya. Agama Kami ibu yang sayang bilang. banget sama guru matematika. Karena mami kami. Kami kebalas. Karena mah di kelas kami. biasa aja, agama baru agak. Iya bu, padahal dulu saya suka kali agama bu dari Iya, SD. Bu. Iya, Bu. Serius bu. Sama. Semangat kali sama Ustadz dulu kan waktu SD Agama. manggilnya Ustadz, sama waktu SMP panggilnya Pak. Terus enak gitu bu, setiap jam agama tuh semangat gitu. Iya. Walaupun disuruh ngafal pun semangat saya. Karena Tapi gurunya. iya, sejak sekarang. Bahasa Arab enak lah kan? Tapi kalau yang agama ini kayaknya kelas lain juga ada yang kayak kesel gitu loh. Jadi kayak udah- Bukan cuman kami aja bu. tapi tidak membenarkan kami ya. Iya. Tidak membenarkan kami. Kan kita di sini forum diskusi gitu. Iya. Nggak ada, kembali lagi ke topik, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya. Ini kan pendapat masing-masing. Setiap orang
bisa boleh kan mengeluarkan pendapat. Orang ada haknya kan, hak berpendapat, hak mengeluarkan pendapat. Jadi kalau misalnya kayak nggak suka boleh dikeluarin. Cuman kembali lagi, kita ini manusia, semua manusia punya salah gitu. Menurut kamu dia nggak sempurna, menurut dia juga kamu nggak sempurna gitu. Mungkin kan bagi guru-guru yang ngajar, anak ini udah dijelaskan sampai 10 kali nggak paham juga. Punya keluh kesah juga. Punya keluh kesah juga. Jadi cari coba dari diri kita sendiri, apa ya usahaku, aku nggak kurang suka sama guru ini, udah belajar dan menyukai tapi masih gedek misalnya kan. Jangan dibenci gurunya, jangan gedek, berusaha ikhlas, sabar, terima. Kalau belajar tetap semangat, jangan main HP di kelas. Kadang ini gimana gurunya mau semangat saat masuk kelas siswanya main HP, semua scroll TikTok, buka WA. Gimana mau semangat belajarnya kalau motivasi dari diri kalian nggak ada? Di sini oke lah kalian bilang ingin impian orang tua pengen tercapai, pengen rajin belajar. Sedangkan dikasih tugas satu aja kalian udah ngeluh. Nah, coba lihatnya dari posisi kita. Ada yang mau berpendapat lagi? Nah, kira-kira impian orang tua Mutia pengennya jadi apa? Nggak jadi apa, maksudnya kayak ya nggak jadi apa maksudnya. Jadi apa? Bisa ya pastinya sukses, terus tuh yang kayak bisa berdiri di kaki sendiri gitu loh, yang kayak mandiri. Ya mandiri, habis itu kayak kalau bisa itu kerja yang kayak akuntan publik, yang kayak misalnya kan ini Mutia akuntansi nih, jadi kayak yang kerjanya berhubungan sama akuntansi gitu di perusahaan gitu. Penting sukses lah, sukses bikin orang tua bangga gitu. Yang lain gitu juga. Ya. Jadi kan tadi kita bahas nih rajin belajar. Jadi coba ibu mau dengar dong satu cerita kalau kalian bukti kalau kalian tuh udah rajin belajar. Belum ada. Ada sih Bu. Niat ada. Niat ada. Tapi ada sih Bu, saya kerjakan rekannya. Tapi salah. Iya, kadang kayak nggak produktif. Kadang kalau emang kan kalian pulang sore kan Bu. Jadi di sini kan di rumah tuh disuruh ditugasinnya tuh cuci piring. Jadi kalau misalkan baru sampai rumah tuh kan belum makan siang, kadang kan nggak pernah bawa bekal kan. Bawa sih cuma jarang gitu. Terus pulang tuh niatnya pengen makan kan, ternyata nasi nggak ada, piring numpuk, malah disitu cuci piring. Rasanya tuh pengen marah, pengen nangis, tapi gimana ya Bu? Terus akhirnya nggak dicuci, itu dibiarin aja. Habis itu sih baring-baring aja, terus kadang ketiduran tuh sampai subuh baru bangun. Kadang kalau misalkan Zizi udah ada niat mau buat tugas, Zizi cuci piring sore tuh walaupun capek kan, habis maghrib hidupin komputer, kerjain di situ. Tapi bagus kan. Tepuk tangan untuk Zizi. Niatnya ada Bu. Niatnya Cuman ada. Apa namanya nggak produktif, kadang iya kadang enggak. Apa-apa. Yang penting gini loh, sama kayak kita waktu masih kecil. Nggak langsung kan, misalnya umur 7 tahun nggak langsung kadang kita sebulan penuh kan. Pasti ada tahapnya kan, prosesnya ada kan. Entah puasa setengah hari, entah jam 10 udah haus, minumlah. Oh, itu pun orang tua udah bangga kan, bayangin. Hebatnya Zizi. Jam 10, ya kan? Ya enggak? Besok-besok kalau udah setengah hari lu hebat lagi gitu kan. Hebat kali, tepuk tangan. Nanti kalau sebulan ibu kasih hadiah ya. Iya. Gitu kan? Nah ibu digituin. Makanya ibu tahu. Sholat gitu juga. Oke lah, kalian pertamanya sholat bukan karena Allah. Sholat karena duniawi, karena takut orang tua marah. Tiap hari dibilang nih, Vika, bangunlah sholat subuh. Ngantuk. Awalnya kayak gitu kan, awalnya kayak sholat tuh dia nggak niat, kadang udah ngambil wudhu di kamar, pura-pura sholat, kunci pintu, padahal nggak sholat. Pernah kan? Tapi itu manusiawi, itulah yang namanya proses. Setiap kehidupan itu pasti ada prosesnya gitu. Lebih baik ada proses daripada nggak berproses sama sekali gitu. Setidaknya dari niatnya udah ada, pengen belajar. Masalahnya misalnya di rumah ternyata banyak tugas, banyak piring numpuk, nasi nggak ada, masak. Coba ganti pola pikirnya. Jadi positif lagi nih. Mama satu harian ini ngapain ya? Tante kecapean kali. Kita cuma belajar loh tugasnya di sekolah. Orang tua
Nggak tahu kan, entah mikirin ekonomi, entah mikirin harga cabai, bawang, ya kan? Iya, coba pola pikirnya kayak gitu tuh. Jangan yang mau di ngertiin kita aja. Jangan yang mau di ngertiin. Ini siapa namanya? Rizka misalnya. Rizka pengennya orang tua tuh sayang terus sama Rizka, pulang ditanya udah makan nak, gitu. Coba gantian Rizka yang tanyain, mama udah makan? Ya udah makan, gitu. Coba gantian peduli sama orang tua gitu. Semuanya di sini orang tuanya masih lengkap. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berbakti kepada orang tua. Berbaktinya nggak harus kamu bangun Ka'bah, enggak, bangun masjid enggak, perbuatan yang sepele. Bangun pagi, kalau nggak bisa bangun jam 5, sholat subuh jam 5.30 belajar daripada jam 6 kan. Nah, jam 5.30 sholat subuh. Awalnya memang kayak gitu. Kalau terbangun jam 1 malam sholat tahajud. Terus biasakan di dalam diri kita ini ada ciri khas kita apa gitu yang positif di mata orang tua. Misalnya setiap maghrib baca Al-Quran setidaknya 2 ayat 1 hari, bisa? Nah, insya Allah. Gak harus kamu harus satu juz 1 malam, besoknya nggak baca lagi, nggak bagus, manajemen waktunya nggak bagus. Buat apa seperti itu? Yang penting kamu ada kualitas diri. Misalnya diri kamu suka nabung nih, nabung. Jadi orang tua, anak saya suka nabung, banyak tabungannya, dia nggak boros. Bangga orang tua kan? Gak harus dari prestasi loh, gak harus dari prestasi. Misalnya kalian rajin nyuci piring nih, iya, si Rizka tuh rajin nyuci piring loh, gini tanpa disuruh. Kan yang tadi impian pengen membanggakan orang tua. Pastinya semua orang tua pengen lah anaknya sukses, nggak mungkin nggak pengen anaknya sukses, ya kan? Itu kamu aja besok kan karena kamu belum jadi orang tua. Kalau misalnya kamu jadi orang tua, mungkin kamu pengen nuntut lebih, apalagi melihat perkembangan zaman sekarang kan. Jadi pengennya tuh nuntut lebih. Iya nggak? Betul nggak yang ibu bilang? Emang saya Kadang di atas S3 nya lagi nggak bu? S4 gitu. enggak, itu udah S3 dulu dah. Kecuali kalau kamu mau ngambil jurusan yang berbeda, makanya gelarnya banyak. Enggak satu jurusan. Kamu mau ngambil S sampai berapa? S habis. ST bu. ST, Stellar kan. Sini ada yang pengen kuliah? Ada. Semuanya? Iya. Nggak boleh kerja bu. Nggak boleh kerja? Lulus SMP. Mantap dong. Mantap. Kan bagus kuliah kan? Iya sih, tapi kan saya pengen punya duit sendiri. Ngerasain mandiri. Oke. Pengen mandiri, pengen punya duit sendiri, mantap, bagus. Bukan negatif, bagus. Kalau bisa Iya, kuliah sambil tuh pakai kerja. duit sendiri. Iya. Biasa bijak. Saya Gitu katanya kerja dulu. gitu, kerja atau Nanti kalau nggak ada duit. tapi Iya. kalau ada yang saya disuruh kuliah, jadi saya bingung mau memilih kuliah atau kerja. Yang mana yang membuat kamu nyaman? Tahu. Gini sekarang, kamu niat gak belajar? Kuliah itu kan belajar nuntut Iya, ilmu. makanya bu. Ini Karena udah kadang 12 tahun sekolah kan. Iya. Tuh lanjut lagi sekolah lagi. Ya, Kuliah kalau 4 tahun. kalau nggak ada niat jangan dipaksa. Kerja dulu, cari pengalaman. Nanti ternyata capek loh kerja itu. Coba kuliah atau kuliah sambil kerja, dua-duanya nikmatin. Tapi zaman sekarang apa nggak sih bu? Harus kuliah. Iya, harus kuliah Karena dulu, perkembangan Mas. zaman. Iya. Kalau dulu tamat SMA, SMK udah hebat kali orang. Iya. Kalau bisa udah jadi karyawan. Kalau sekarang nggak guna itu aja. Ini aja temen saya kan bu, temen itu virtual susah nyari kerjaan. Iya. Sedangkan S1 aja susah cari kerja sekarang. Apa yang salah? Makanya kalau misalnya Takut juga kuliah. kalau gini loh, nggak usah ditakuti, sesuatu tuh nggak usah takuti. Kamu dulu waktu SD juga mikirnya SMP kayaknya susah. Kakak tuh tengok tasnya berat-berat. Dulu kayak gitu. Ya kan? Sekarang udah sampai di tahap SMK. Nyantai aja tuh, ya kan? Banyak jam kos, pasti kalian senang jam kos kan? Ingin rajin belajar, jam kosong senang. Kalau zaman ibu sekolah dulu mungkin beda sama zaman kalian. Kalau ibu dulu ibu yang nyebut guru karena ibu pengen kali belajar. Karena ibu kalau selalu pulang, orang tua ibu selalu nanya, nilainya berapa nak? Tadi belajar apa? Dan ibu mengulang lagi di rumah, tadi belajar agama apa mak? Ibu manggil mama ibu, mama kan. Ini tadi
ibu pernah matematika. Sama bu. Ya sama. Ke SD tapi. Waktu SMK ini malu lah. Kalau Bu. orang takut kan, kalau ibu enggak, karena ibu Kalau cewek. kalau saya senang bu dulu waktu dapat 0. Apalagi kalau zaman ibu ya, nolnya tuh ada Ada itu. Ada gambarnya lagi. Iya, gambarnya. jadi ibu kayak gini kan, mau dapat nol. Ya udah nanti mau ngajarinnya yang mana yang susah. Tuh. Coba selain akrab sama guru di sekolah, akrab juga sama orang tua di rumah. Akrab sih bu sama bunda aja tapi. Tapi tetap cinta pertama anak perempuan. Ayah. Ayah. Tetap. Walaupun ya bu sok guru. Walaupun ayah ke Ayah tugasnya apa? cari duit. Nah, cari nafkah. Tanpa ayah nggak bisa sekolah kan? Nah, itu mikir nih. Kalau misalnya orang mungkin ayah nggak masih kasih sayang, mungkin karena sibuk kerja. Nah, kembali lagi ke hal positif yang ibu bilang tadi. Apa ya kira-kira yang buat ayah senang? Buatkan kopi, buatkan teh, ya kan? Kalau nggak satu rumah, kalau nggak satu rumah gampang. Pikiran tuh tak positif, tadi wajar kan nanti pikiran positif. Chat, VC, ayah makan apa tadi ya? Panggil ayah itu apa? Apa? Nah, papa makan apa tadi pak? Pakai tempe nak. Kan dekat kan orang tua. Tapi Kalau saya sama bunda, kalau sama papa masih canggung. karena ya itulah. ada sesuatu lah bu. Ya. Nggak gitu. Kadang ya kita berpikir papa kita nih kenapa ya nggak sama papa lainnya. Enggak, kalau sebenarnya ini sih lebih ke aku pengen dekat tapi buktinya masih. Hah? Bersama dia. Iya, emang iya, tapi makanya mau cerita nyalahin sendiri terus kayak kenapa sih susah kalian mau dekat gitu, susah kalian kayak buat kayak apa namanya, ini udah topik lain apa Kan tentang impian orang tua. oke apa terus kayak dia tuh udah mau dekat tapi kan dia tuh kayak ngebales tapi ngebalesnya tuh yang kayak yang biasa aja gitu, jadi kan suka yang kayak kenapa sih nggak bisa ngebalas lebih yang kayak apa juga gitu. Maksudnya salah nyalahin diri sendiri juga, cuman nggak bisa berubah, susah gitu loh, karena kan emang udah terbiasa tanpa papa gitu loh. Tapi bukan berarti nggak mau tanpa papa gitu, maksudnya kayak Iya paham ibu. ya paham gitu lah. Karena kehidupan sehari-hari kamu tuh. Iya tanpa Nah, itu penting duit jalan, jajan jalan, gitunya kan? ya sedikit gitu. Kangen ada juga kan Dikit-dikit. ya saya ibunya kangen juga maksudnya Iya tahu, ibu tahu. gitu. Tapi inisiatif kamu nggak pernah nanya kabar ayah, papa? Pernah, maksudnya dari Mutia pernah, cuman Sebulan sekali, setahun sekali. enggak, maksudnya Itu pas sorry lah ya. papa juga sering, tapi emang papa yang sering nelfon duluan gitu. Jarang kalau misalnya Mutia nelfon mungkin lagi ada butuhnya. Iya, ibu udah tahu. Gini, kamu jangan sampai nyesal saat seseorang itu nggak ada. Itu makanya udah mikir itu kemarin sebenarnya. Yang orang tuanya udah meninggal sampai sekarang pengen sekali aja peluk orang tua. Iya bu. Ada teman saya. Pengen sekali aja. Kayak pijatin bahu ayah, pijatin bahu mama. Sekali aja. Iya kan? Iya. Banyak di setiap doa orang, setiap sujud orang dalam sholat. Ya Allah pengen kali balas budi kebaikan orang tua. Nah kita yang masih orang tuanya masih ada, sayang kali kalau kita nggak berbakti. Berbakti kan ibu ingatkan lagi, nggak harus bangun masjid. Hal selalu sepele di rumah. Cari ciri khas kita apa? Jangan lupa. Mutia ada nahan air mata dia. Dikit-dikit tuh sih. Gak apa-apa kan kita punya hati. Kalau sedih nangis, kalau sedih ketawa kan nggak lucu kan? Udah berapa menit tuh? 26. Tadi berapa? Gak urus lama lagi. Tadi berapa? Tadi kan masih ada. Berarti 30 masih. Iya. Jadi udah banyak nih yang ibu jelaskan, udah banyak juga topik kita kan. Sampai si Rizka pun udah penting dia. Yang mana lagi? Tadi ya kan? Saya bingung. Jadi apa lah yang mau saya lakukan? Tadi kata ibu tuh baca Al-Quran, sholat, semuanya ahli gitu kan? Tahajud karena bingung dia akhirnya mau melakukan positif apa kan? Enggak. Jadi ibu tanya-tanya nih satu-satu dari pembahasan konseling kelompok kita pada hari ini. Kira-kira apa satu perubahan yang terbuka pikiran kalian ingin kalian lakukan? Dimulai dari Ika. Satu perubahan dalam
mandiri. Udah terbuka nih jalan kalian, udah banyak dah ibu bercakap nih. Apa yang pengen kalian lakukan? Perubahan positif. Dari sisi gue apa? Mau dari Zizi. Apa aja kan bu? Iya. Jawabannya terserah. Di situ pengen jalan online, cuma sih nggak tahu jalan apa. Oke. Sampai sekarang nggak. Berarti berkaitan sama kerja tadi ya, yang mana dia tuh pengen berpenghasilan, pengen mandiri, makanya pengen membuka jualan online. Kemudian apa buat diri lebih minat untuk belajar lagi gitu loh. Buat diri kayak nyaman sama belajar. Oke. Halo. Intinya bikin tambah semangat Ya, belajar ya, gitu. gitu. Apa sih? Gimana sih? Cari kenyamanan sendiri Ya, belajar gitu. YouTube, Ya itu. animasi, ada aplikasi apa? Ruang Guru. Ruang Guru. Tapi susah loh bu belajar dari video tuh. Jadi minta les main. Nah, les. Kalau ada uang les. Yang belajar pas malam tuh giat belajar. Kirain dia mau bilang pengen makan mie aja. Mau juga. Kayak kan harus pengen cari ciri khas juga di orang tua, karena kan juga kayaknya perlu lihat apa ciri khas yang bisa diri sendiri. Ya. Gila? Lebih kreatif lagi sama diri kita. Lebih kreatifnya, kreatif gimana nih? Tahu. Oh, ibu jelaskannya. Mungkin dia susah menjelaskan. Ada seseorang tuh susah Iya. menjelaskan ya Tapi kan? pasti ngomong langsung Paham. relate gitu. Misalnya lebih kreatif diri sendiri nih. Misalnya, oh sekarang aku misalnya sekarang aku nggak kreatif nih, nggak peka sama lingkungan sekitar. Di rumah nanti kreatif lah. Entah nyiram bunga di rumah, entah masak nasi bentuk lop, ya kan? Kreatif kan? Iya, benar-benar. Oke, lanjut Rizka. Pengen lebih rajin lagi, terus cara berpolanya positif. Ya, pola pikir. Pola pikir. Ya. Kalau saya pengen lebih rajin belajar supaya nggak males-malesan aja lagi. Rajin Dia belajar malas. supaya nggak malas-malesan lagi. Tapi ingat tahu caranya kan. Selain niat, butuh usaha. Udah bisa. Kalau kita mau sukses, jangan perbanyak rebahan, tapi perbanyak aksi. Karena rebahan kalian sekarang, kawan kalian lagi merangkak kesakitan untuk buat sukses. Ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Sekarang kalian santai, memang rebahan, main HP, nggak ada beban. Nanti kalian yang jarang nyuci piring, gimana kalau kalian tuh punya suami yang cerewetnya minta ampun? Ini nggak bersih loh dek, katanya. Iya kan? Iya. Amit-amit lah bu. Belum, maksud ibu belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang megang panci, masak air. Nggak pandai masak nggak apa-apa. Ibu juga Iya nggak bu. pandai. Astagfirullah. Punya teman juga. Baru pertama kali dia cuci piring itu kemarin bu di rumah saya. Hancur. Jatuh sih piring saya. Untung pecah aja. Habis itu udah deh, jangan nih. Saya bilang gitu. Kawan ibu juga ada kayak gitu. Kayak dia mau nikah. Nyampe diri sendiri aja. Mau lebih produktif, mau lebih aktif. Kalau di sekolah gimana caranya? Saat ada penampilan minat bakat, jangan merasa diri nggak ada bakat. Itu dia. Bingung kan Indonesia Idol. Bingung loh, kayak apa ya? Indonesia Idol kok cari jodoh bu? Oh, dari bakat ya. Bukan Indonesia Idol apa? Teknik. Iya. Iya, Cari jodoh ya. maksud ibu bakat tuh bukan harus dicari, tapi dibentuk. Kalau dari sekarang kalian mager-mageran saat ada lomba apapun kalian nggak mau ikut, gimana kalian tahu loh kalian sukanya apa, maunya apa gitu. Kayak ibu lah, waktu SD ibu tahu nih bakat ibu apa. Tiap ada lomba apa? Yasin, lomba ceramah, semua ibu ikutin. Tahu nggak menang atau enggak? Enggak. Jadi pengalaman. Ini pengalaman. Karena ibu merasa ibu nggak bidang ibu itu. Surah Cuma ibu Al-Kafirun tuh ulang-ulang lagi ibu dia. Yasin lagi kan. Waktu SD. Cuma 2 kali ibu bisa jawab dari begitu banyak pertanyaan. Hah? Ibu nggak? Ulang lagi pak. Ulang lagi bu. Tapi setidaknya ibu bangga sama diri ibu sendiri karena ibu mau berusaha. Itu yang dinilai. Berusaha. Ya kan? Kamu besok ikut dari Rizka. Konseling kelompok misalnya kan kalian nggak pernah ikut konseling kelompok kan? Nggak mau takut di foto di video gimana mau dapat pengalaman baru? Saya senang bu. Ya kan? Ibu contoh
Misal, lupa deh. Oke, udah banyak sih pembahasan kita. Jadi siapa nih yang mau menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini? Iya. Setiap punya niat itu harus ada usaha juga. Terus nggak semua kemauan kita harus kayak maksudnya gimana ya, kayak ibarat yang guru tadi tuh kayak kita pengen guru tuh gini-gini, tapi nggak semua dia bisa kayak ngelakuin kemauan kita gitu. Jadi kayak kita yang menyesuaikan gitu. Saling mengerti itu, jangan mau dimengertiin aja. Oke. Tepuk tangan dong untuk Mutia dan Sini. Kasih udah sendiri. Aman tadi. Nah, karena kita sudah menyimpulkan, kira-kira ada nggak kesan dan pesan untuk ibu? Tahu kan kesan dan pesan? Tahu. Atau mau ibu contohkan? Kesan dan pesan itu ada dua, ada bersifat positif, ada bersifat negatif. Contohnya, kesan saya selama mengikuti konseling kelompok ini yang positifnya sangat menarik. Saya menambah wawasan, menambah ilmu. Saya merasa terbuka pikiran saya. Pesan saya buat ibu, semoga kedepannya ibu lebih baik lagi, atau semoga ibu udah mantap nih cara ngajarnya, boleh. Cara bicara ibu bagus. Atau yang negatif, ibu bicaranya membosankan kali, saya ngantuk tadi di musola ini mengikuti konseling kelompok. Jujur aja ibu. Oke. Kalau saya sih seneng ya kalau konseling, karena saya lega gitu loh Bu cerita sama orang. Terus saya nggak ngerasa terbebanikan jadinya. Terus semoga ibu bisa ibu jadi Guru BK. Nah, ya cocok Bu sih. Jadi wali kelas kami lah, Bu. Jadi semoga ibu bisa nanti terus wisudanya kayak bagus ya Bu. Ibu lah yang jadi wali kelas kami kelas 12. Kenapa gitu? Iya. Perlu ibu kan? Iya loh. Enggak Lesti sebut. Oh, pantas for Lesti. L for Lesti. Kesannya ini benar menarik, kayak membuka pikiran. Ya enggak tahu apa. Kesannya menarik, terus kayak membuka pikiran dan kayak have fun gitu, kayak Nggak kaku. Iya, nggak kaku gitu, Nggak kayak ada menyalahkan kalian. Jadi ibu kan cuma membantu iya, kalian. nggak kaku, habis itu kayak ngasih saran gitu. Terus pesannya ibu jangan cepet puas dan kayak kayak buat upgrade diri terus gitu. Oke, mantap. Makasih ya. Ya. Ada. Sama ini. Ini. Ibu. Jadi panjang nih, ibu terima kasih. Sekali loh Bu sama ibu. Masih ada lagi. Ibu nanti kalau ketemu kami janganlah itu Bu. Ingat kami. Ibu kira Ingat terus lah Bu. Kami. Ya. Ibu sampai kapan di sini? Bulan 12. Padahal kita baru bentar ya kan? Iya kok Ini siap tuh Januari udah salah turun masuk. Masih kita belajar ya. Kok jadi ya? Buang gitu dulu. Dah, stop dulu. Lanjut ini. Sama Tika, lanjut oke sama. Jadi ibu mau berterima kasih nih kepada anak-anak ibu semuanya. Tepuk tangan dong Bu. Nah, mungkin kita akan mengatur jadwal konseling kelompok di minggu depan seperti ini. Jika Ananda menginginkan seperti ini lagi, nanti kalau misalnya ada masalah, boleh konseling individu, boleh konseling kelompok seperti ini. Silahkan datangi ibu di ruangan BK. Atau ibu biasanya nongkrong di perpus, di meja piket belakang. Sering nggak melihat ibu? Kalau di meja belakang enggak? Iya. Jarang. enakan diskusi kelompok sih Bu. Soalnya sih nggak terlalu Kalau ngerasa itu aib sih. Bisa Ya. aja. Biasanya yang dibahas di bimbingan kelompok ini bahasnya masalah yang konseling kelompok ini biasanya bersifat umum. Kayak semua orang kan tadi kalian merasakan semua Iya. kan? Masalah Mutia ini dah mewakili kalian semua, jadi kita bahas secara bersama-sama. Jadi apa nih perasaan Mutia? Udah lega atau enggak gitu? Atau udah ada gini? Oh, soalnya Ancam-ancam dan sampai kayak tadi yang Ancam mau nyari kenyamanan sendiri berbelajar gitu, dan kayak insya Allah amin nanti bisa mencapai ekspektasi orang tua bahkan lebih. Amin ya Allah. Kita semoga bisa. amin. Semoga kalian semua sukses
Jangan berpikir negatif, tanamkan dalam diri aku bisa. Kalau orang lain bisa, nah kamu enggak. Kalau orang tuanya aja petani, orang tuanya aja tukang sampah, orang tuanya aja misalnya campur kuli bangunan, jangan dianggap remeh. Aku udah bisa angkat derajat orang tua. Oke, kalau nggak kita yang ngangkat derajat orang tua, siapa lagi? Kalau nggak kita yang buat anak kita besok kaya, siapa lagi? Pikiran itu, dan berpikiran negatif. Jangan ya. Mungkin tadi kayak bisa nggak ya impianku gini. Emang orang tua pengen didoain orang tua semoga anak saya jadi tukang sampah kan enggak. Orang tua tuh doanya dikabulkan Allah kali loh. Kalau bisa nanti anak saya di masa depan tuh enak aja tinggal. Jadi aku mau berterima kasih kepada kalian semua. Dengan berakhirnya kesimpulan kesan-kesan, maka berakhir juga konseling kelompok pada hari ini. Sebelum menutup konseling kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu sebelumnya meminta maaf jika Ibu ada salah kata, salah bicara, tergores hati Anda semua. Misalnya ada yang sakit hati Ibu nih, begini. Saya seperti nggak ada. Alhamdulillah. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.